kenapa kita perlu melakukan ziarah. Jadi ziarah itu penting ya buat kita untuk mencari barokah daripada wali-walinya Allah. Salamullah ya sada minar rahman ya ghasyakur. Salamullah ya sada minar rahman ya syakur. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nah teman-teman, kita makan gorengan dulu sambil menunggu beliau rawuh. Jadi teman-teman, yang punya warung ini itu masih ada kekurangan display. Kemarin udah ceritanya udah. Iya. Masih ada. Gorengan khas Tegal. Cara makan gorengan yang benar, ini misalnya cengis, ini cabe di tangan kiri, ini di tangan kanan, ini dimakan dulu. Tadi ini salah kayak gini. Terus kayak gini, cengisnya tetap pakai tangan kanan, nggak boleh pakai tangan kiri. Kenapa tuh? Karena sesuai sunnah Rasulullah itu makan dengan tangan kanan semua, nggak boleh tangan kiri. Walaupun makan cengis. Samping itu kita minum kopi. Kopi itu manfaatnya sangat banyak. Orang yang minum kopi, selama kopi tadi bau kopi masih dalam mulut, malaikat akan mintakan ampunan kepada orang yang minum kopi selama masih bau. Dan apabila orang yang mati di perutnya ada kopi, maka dijauhkan dari sana. Insya Allah kita selamat di akhirat. Selamat menikmati. Itu apa Kang Arif? Kopi hilang kan dari itu jeruk karena apa? Dia itu sangat kecut, maka dikecuti lagi. Maksudnya dia apa? Ya jadi gini dan katanya ziarah itu kan boleh. Larang lah. Katanya kan ziarah syirik dan itu gimana tuh? Ya adalah Enggak pendapat atau gimana? kalau menurut saya ya, ini pendapat saya. Ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang mati. Ya. Ya, ada sebuah hadis yang gimana ya? Saya agak lupa. Namanya apa? Kuntuna hitukum. Oh iya, coba diteruskan. Kuntuna hitukum an ziaratil kubri. Oh, terus ada terusannya? Dulu cuma segitu dah. Oh, Jadi nggak ada dulu. terusan. Ada terusannya itu setelah. Jadi hadis tersebut tidak langsung istilahnya apa ya? Tidak langsung sempurna diucapkan oleh Nabi. Ya. Berarti potongannya itu ada ya? Ya, Setelah kelanjutannya. oh, yang saya dengar itu yang lanjutannya Fazuruha apa ya? Iya, Fazuruha dan kemudian saya dulu melarang mencegah orang-orang untuk ziarah kubur. Kemudian setelah beberapa saat setelah orang itu imannya kuat, kemudian Nabi mengatakan Fazuruha, sekarang kamu ziarah itu, betul? Iya. Kenapa dulu dilarang? Kenapa kayaknya? Karena orang-orang dulu itu imannya masih belum kuat, sehingga pemahaman mereka kalau ziarah kubur itu seakan-akan meminta kuburan. Baru kita mengingatkan kita tentang kematian dan juga ada barokah daripada orang yang sudah meninggal, apalagi seorang ulama. Mengenang jasa-jasa dulunya. Kalau orang tidak ada ziarah kubur, lalu bagaimana akan mengenang sejarah orang-orang hebat dulu loh. Taunya ya orang sekarang toh. Maka perlu ada ziarah itu seperti itu. Bukan berarti kita minta kepada kuburan basah bulunya, udah. Akan tapi ziarah kubur itu meminta kepada Allah lantaran wasilah dengan barokah wali tersebut Allah angkat derajat kita, minta sama Allah. Intinya itu kepada Allah, bukan kepada kuburan. Takbir. Itu gorengan ini enak. Jadi kami dengar sejarah-sejarah dulu itu katanya, wallahu alam benar apa enggaknya, ini ini sesepuh sini. Beliau bikin bendungan untuk mengairi sawah-sawah yang ada di kota Tegal. Namanya bendungan apa ini namanya? Bendungan Danawari yang sekarang jadi ajang untuk apa rekreasi anak-anak muda ya, untuk menenangkan pikiran lah. Itu emang enak duduknya masya Allah lah, biar kita menikmati bahwa hidup di dunia ini
tetap harus perlu dinikmati dan enggak begitu menegangkan loh. Tidak santai aja, santai asal relax aja lah. Kok jadi bahasa rekreasi? Itu ya lanjut. Niki serem berarti Istri ketiga. Istri pertama ini ya. Iya. Astina Satija, istri pertama. Istri kedua terus Dengan ini. sampai pundi? Nur Amin. Iki berarti ini penulis kebal sana sing kali niku Pangeran Nggih. Budaya. Nggih. Ini Rukuna Wicate karena kali hadiah anak. Oh. Ini subal sana. Ayo bara. Sayembara. Iya Rukuna punya gue. Cati mulia. Jadi mulia betul. Nggih. Cati mulia. Oh iya. Aku mau ini ngono sana. Iya Pak ya. Istri keempat belum ditemukan padahal orangnya itu ngajar di. Oh, tapi wonten, Mas. Wonten. Tunggal pas piyambake kondur mriku teng daerah Jati Barangiran niku makta kandutan 4 bulan. Tapi nanti panggil. Insyaallah nanti panggil. Cuma riwayatnya pernah mengajar di Papakan. Di pesantren niku maju ke lampung kok teng aliyah atau aliyah teng aliyah apa. Ini khotimah tapi namanya sudah ada Pak. Ya sudah dong pertama itu hidupnya di Danawari. Keturunannya belum ketemu berarti. Belum. Tapi Ki Gede Sugeng juga aktif di dalam ajar mengajar ya. Keagamaan. Iya. Majlis. Dulu itu pakainya kan padepokan. Kalau padepokan dulu itu kan membentuk santri, Oh iya. termasuk bela diri. Silakan. Nek saniki kan padepokan penyembuhan alternatif kok. Oh, Hari boten santri. Berarti walaupun padepokan mereka santri-santri itu kayak pesantren ya. Kalau sekarang kan Kalau sekarang padepokan identik ke pengobatan. pengobatan. Bisa di tawasulan berarti kan intinya itu. Padepokan ini arahnya Padepokan. Pondokan. Ini mulai padepokan. Keturunannya sudah banyak sekali. Ya, kisi Danawari tok lu Mas. Ini yang di Danawari saja. Pak. Danawari saja. Wah, Itu pasti banyak yang belum tercatat. berarti udah berapa generasi Pak dari dari bayi sampai sekarang itu berapa generasi? 34 atau berapa? Ini Dewa Sandria alias tadi anak. Ini paling terakhir berarti ya. Otomatis sing desa liya berarti Wangsa Dipa. Wangsa Dipa itu sih Kasih Pak iki. Masa di bawah Wangsa Dipa kesuruhan bahasanya kok Oke. di area Dewi Sri juga termasuk. berarti kata sama Tidak ada. Dan terus saya ngadapin iki. jangan-jangan antum ada keturunan Bisa jadi. berarti itu yang 30 itu termasuk keluarganya semuanya orang besar semua ya? Iya. Kalau yang apa jenenge julukannya panggilannya Wangsa itu yang kiprahnya kadang-kadang itu bukan kadang-kadang itu di kepemerintahan orang kata dari lebih gitu wangsa berarti itu gelar wangsa. termasuk dulu Pak Sucipto yang almarhum itu itu ada terangnya terus Pak Polisi Papri istrinya juga ada terangnya ke sini. Yang paling tersohor saat sekarang siapa Pak? Maksudnya Yang dari keturunan beliau yang tersohor sekarang Masyhur. yang jadi orang besar yang masyhur keturunan beliau. Itu ada yang dari Slawi itu yang jadi sutradara juga di perfilman Pak. Oh, yang di Singgi Pak Singgi Ketang yang sebelah selatannya masjid. di tengah-tengah itu loh. Iya, iya. Itu Pak Singgi. Oh Pasinggi ya? Ya. Itu Paham, dituakan di keluarga Wangsa Ganda. Penusupan terus cuman dia itu yang ajar itu karena sepuhan ini Wangsandria kalau manggil sini Kangki. Oh gitu. Pernah itu Bang. Dia itu keturunannya di bawah ini. Makanya ini dari Danawari kan dipotong sampai sini aja. Berarti ini khusus Danawari. Danawari. Beruntung ya jenengan ya keturunannya Alhamdulillah. wali loh. Nah, ya.
keturunan wali tapi ini kurang perbuatan betul-betul percaya. Tapi masih ada Mudah-mudahan. daerah kebaikan, daerah biru lah Pak. Terutama niku nek wonten hajat lurah. Insya Allah dadi terus. Saiki sing aktif jamiahan sudah ada 500 atau mungkin 600. Kalau aktif cuma itu lebih. Berarti separuh anu gitu. Kenapa itu sih Pak? Ya. Setiap ada orang yang zero sini pertanyaannya mau nyalon apa itu memang ada sejarahnya dari awal kalau mau nyalon apa kesini itu Sebenarnya alasannya tidak, saya tidak. cuman kebanyakan itu ya. Banyak yang minta restu dari beliau. Memang ada cerita. Ini dia juga dulu kan pakarnya apa ya, kedudukan. Iya. Kedudukan, kewibawaan. Itu erat sekali gitu. Berarti Ki Gede Sebayu itu termasuk bupati pertama Tegal Pertama kali Pendiri bupati pemerintahan Tegal. Dia itu kalau mau bikin bendungan contoh mas, kalau sekarang pakainya pondok mas. Dulu aja tasbih. oh pakai tasbih Itu tepat sekali di Danau Arif itu. Dulu itu unik banget. lah itu yang di apa namanya yang di film-film Mak Lampir kan ada Ki Gede Sebayu Ki Gede Sebayu Tegal juga kan Iya. oh itu terkenalnya Masya Allah ya Masya Allah. Dia itu ahli diri. Kalau sekarang itu bahasa sekarang itu apa? Jiwa insinyurnya itu Tinggi ya? Tinggi banget. Contohnya bangunan. Itu bangunan itu kuatnya Masya Allah. Pakai bot macam enggak. yang di sini Iya. Konon ceritanya waktu bangunannya pernah dengar. belum Pak Jadi pakainya kan bikin kotak itu uang recehan loh. Uang recehan masuk rombongan ini saya termasuk ya. Jangan tidur kok pura-pura gitu ya. Oh tidurnya lelap sekali ini yang lain. Bener-bener tidur sampai ngorok gitu ya. Semuanya ya gitu. Yang tidurnya pura-pura ngambilnya kan satu tempat. Dapatnya sedikit. Tapi kok bener-bener tidur sampai ngorok sampai lelap. Itu ngambil banyak dapatnya itu. Itu diantaranya. untuk sejarah Tegal Ki Gede Sebayu itu apa cuman bangun bendungan di Danau Arif apa Yunda Jasanya banyak apa? Itu jasanya banyak sampai sekarang pesantren. Pesantrennya yang mana? Dulu itu kan pada bukan di sana ada kali Beliruk sini ada. Sana lagi Alik Liro. iya ada iya Selawi itu orang Selawi yang diterapkan orang Selawi semua kan 40 Beliruk sini itu punya keahlian masing-masing. Dalam emas, taktik, kalau masalah kecantikan itu kayaknya kayak Ibu Kartini. Sininya Mbak itu sendiri, Mbak Putri itu mah ada yang bagian apa itu yang macam-macam lah. untuk Ki Gede Sebayu itu masa jabatan itu pemerintahan itu berapa tahun Pak? Kalau menurut pengertian saya gini, tahun 600 itu masih kiprah. Belum ada ya Pak ya? Belum ada batasan Nggak ada. pemimpinnya belum ada. Jadi tahun 600 masih kiprah. Itu berarti hadir bisnis orang ke sini itu 1600 setelah berkunjung ke makamnya itu di Bugarinya 20 baru situ. Angkatnya Pangeran Onje ya Pak? Iya, itu tahun 620. Dia itu adanya yaitu pengen sekali mensejahterakan masyarakat sambil dakwah Islam dengan apa cara bercocok tanam ya sampai sekarang udah bisa kan tapi kita hanya masih dipakai di rumah. Masya Allah ya jasanya banyak. Terus yang sezaman Wali sama Gede Sebayu kalau Bato itu siapa aja Pak yang di Tegal? Ya itu Mbak Purbaya termasuk Mbak Itu Panggung termasuk satu zaman ya. Bapak Panggung. Oh, Iya. Bapak Panggung. Rahman apa ya? Habib siapa ya katanya? Itu ada orang cerita yang Muhammad sebenarnya Sayyidur Rahman ya itu di atas. Sayyidur Rahman ya Bang Panggung ya Sayyidur Rahman. Itu saya 2 kali orang Purwokerto dan orang Lubuk Marang. Itu
itu yang Sokia makamnya ini. Mbak Panggung terus Mbak siapa lagi yang sezaman? Mbak Purba yang menantu itu juga sebenarnya itu kan satu liting satu. Iya, gini loh, saya itu mainnya bareng, jualnya bareng. Wah, biar ini jadi menantu saya lah. Ya nomor berat dulu. Iya, dulu itu panggilannya Mbak Jaduk, Pak. Oh, Mbak Jaduk. Jaduk Mbak itu Purbaya panggilannya Mbak Jaduk. Masalah itu. iya, Mbak Jaduk itu bahasa Wetan Solonan. Untuk wali yang di Tegal yang paling tertua itu siapa Pak? Ya ini Mbak Gede, Sebagai paling tertua. Kalau Kiai Said Kirinci. Wah itu kan kesini Jauh ya. belum lama itu. Terus saya Pak, penasaran saya Pak. Ya, Nama Ki Gede Sebayu sendiri sebenarnya ini julukan atau nama asli Pak? sebenarnya ada nama asli. Maaf aja mas, saya itu sebenarnya tadinya udah hafal. Karena udah hafal nggak saya catat gitu loh. Sekarang saya tak ingat terus betul mas. Iya, maksudnya kan gini Pak, buat pencerahan anak muda ya Pak ya. Iya iya. Oh, sebenarnya Ki Gede Sebayu ini kan ini kan disebut ulama ya Pak ya. Masya Allah, waliullah lah. Iya. Nah ini nama itu kadang di pikiran pemuda pun namanya Ki Gede Sebayu atau anak-anaknya ini cerdas ini itu Pak, atau memang itu cuma sekedar sandaran nama atau memang Ada nama yang asli? sebagian karena kalau itu apa namanya nama julukan bahasa Jawa. Iya, betul. Contoh itu Purbaya itu kan dulunya Mbak Jaduk. Artinya itu diganu Purbaya. Ya kadang kalau dari kita kalangan pesantren kan kalau pengen tawasulan kan pengen nama asli. Iya betul. Tapi ini kalau Mbah Gede Sebayu, waktu saya kecil tahun sekitar 70-an saya itu main di sini. Oh, masih hidup beliau. Enggak Udah, Enggak jauh. Cuman saya itu begitu sekolah di Jawa Timur, saya banyak cerita sampai ke Batara Kantong Ponorogo. Itu kan mbahnya yang ngasuh, yang mengenalkan agama ya itu. Makanya ziarah itu penting untuk Penting. rasa syukur pada pendahulu ya Pak. ya? Dahulu benar, betul sekali. jas merah jangan sekali-kali melupakan Ya, sejarah. Ya, jam 4 kita sholat dulu ya Pak. Nanti ketemu lagi Pak. Oke siap. Tuh kita enaknya nggak ada ngopi Pak. Terus ngopi. Teman-teman, perjalanan kali ini kita sudahi ya. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan ziarah di makam-makam wali Aulia Tegal insya Allah. Doakan saja teman-teman biar kami semua ini sehat selalu ya, lancar rezekinya, barokah ilmunya, barokah ilmunya dan barokah kehidupannya, insya Allah khair. insya Allah khair. Oke teman-teman, jangan lupa like video kami, subscribe dan komen. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.